Daftar cerai selebritis bertambah. Deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani membuka rahasia berakhirnya pernikahan mereka. Perceraian sudah mereka sepakati sejak tanggal 31 Januari lalu. Retaknya rumah tangga Deddy memang sempat terdengar pada tahun 2009. Tapi mengapa hingga kini Deddy dan Kalina masih tinggal satu rumah? Lantas bagaimana dengan Vena Melinda yang masih ingin rujuk setelah melewati sidang pertama perceraiannya dengan Ivan Fadila? Jika perceraian di kalangan selebritis adalah sebuah daftar, panjang sudah daftar itu. Tentu tak sepanjang perceraian di kalangan masyarakat yang bukan artis, tapi gaungnya jelas lebih besar mengingat kehidupan mereka memang sebagian berkembang di atas harapan masyarakat agar menjadi contoh baik, termasuk tentang keutuhan rumah tangga. Kini daftar itu bertambah sekaligus mengejutkan. Setelah tadi malam mentalis Deddy Corbuzier secara mengejutkan menguak rahasia pernikahannya yang ternyata telah bercerai. Tak satupun media yang tahu bahwa Deddy dan Kalina sudah bercerai resmi sejak 31 Januari lalu. Sementara prosesnya sendiri sudah 6 bulan lalu di Pengadilan Jakarta Utara. Rahasia itu tersimpan rapi hingga kemarin, seperti banyak rahasia sulap Deddy selama ini yang memang tak ada yang tahu. Tidak ada orang yang tahu atau teman-teman wartawan tidak ada yang tahu. Ya kita, gue mentalis gitu loh. Jadi ini salah satu publicity stunt, tidak ada yang tahu sama sekali gitu ya. Makanya saya memberitahukan ada beberapa teman wartawan yang kaget juga, oh kok bisa gitu, nggak ada, hebat banget nggak ada yang tahu. Kenapa? Karena buat saya hal tersebut bukan hal yang harus diumbar, bukan hal yang harus dibanggakan atau bukan hal yang harus disedihkan juga buat saya. Kita punya privacy masing-masing dalam hidup. Kita tahu bahwa dalam pernikahan sebenarnya semua orang di dunia dalam pernikahan 70% itu endingnya pisah, 70%. Jadi ini bukan suatu yang besar buat semuanya. Kita bercerai, ketok palunya tutup pada tanggal 31. Proses berlangsungnya juga sudah lama, sudah lebih dari 6 bulan gitu. Nah, kita bukan berusaha menutupi dari masyarakat, hanya saja kita tidak mau masyarakat menspekulasi apa yang terjadi. Cuman memang belakangan banyak yang bertanya hubungannya seperti apa. Jadi daripada membohongi masyarakat, lebih baik kita mengadakan jumpa pers untuk memberitahukan hal ini itu yang sebenarnya. Jadi kita bercerai pada tanggal 31 Januari, itu adalah ketok palunya di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Tahun 2009, Kalina sempat dikabarkan memasukkan gugatan cerai. Sekarang, Deddy menyebut kabar tahun 2009 itu sebagai gosip. Tapi sejak itu, citra rumah tangga Deddy seakan makin kokoh karena ujian terberat sudah terlewati. Namun kini perceraian benar-benar menimpa mereka setelah 8 tahun pernikahan. Dan Deddy menyebut perceraiannya disebabkan akumulasi masalah yang sulit dijelaskan satu persatu. Tapi mereka melakukannya tanpa gejolak, meski Kalina akhirnya juga tetap menangis saat bercerita. Kita berdua tidak ada masalah sama sekali, tidak ada keributan, tidak ada apapun. Jadi kalau misalkan memang ada orang yang ngomong di luar dari itu, kita nggak mau jawab karena kita nggak mau nanti ada timbul masalah baru. Kita juga nggak mau untuk berpisah, tapi ini udah jadi keputusan kita berdua. Jadi ya udah. Kita nggak mau kasih tahu ke siapapun apa masalah kita karena nggak perlu. Ini kelamaan hidup dengan Deddy Corbuzier, cara jawabnya Deddy Corbuzier. Toilet WC yang kebuka dia nggak suka. Dari saya ngerokok di kamar mandi yang dia nggak suka. Banyak sekali sampai hal-hal yang akhirnya tidak bisa dibendung itu banyak lah ya. Nah, percaya atau tidak, setelah perceraian terjadi, kita tidak pernah ribut. Gitu. Sama sekali tidak pernah ribut. Hidup dengan saya tidak mudah.
karena saya punya idealisme yang sangat amat tinggi, saya punya pemikiran yang berbeda dengan orang lain, saya punya sifat, saya punya sikap yang mungkin sedikit amat drastis sekali, yang mungkin tidak semua orang bisa cocok menghadapi karakter saya, itu yang pasti. Dan Kalina menjadi istri yang sangat luar biasa baiknya, menjadi ibu yang luar biasa baiknya, yang mencoba bertahan dengan kehidupan keras saya. Selain berhasil menyimpan rahasia perceraiannya sejak 6 bulan lalu, Dedi dan Kalina juga masih berusaha harmonis demi kepentingan anak sematawayang mereka, Aska. Hak asuh anak ada di dua belah pihak. Kita sama-sama mengasuh anak. Jadi tidak ada yang merebutkan anak dan sebagainya. Jadi hak asuh anak ada di kita berdua, dan tidak ada masalah dengan anak. Belum Anda bertanya, kalau misalnya Anda nanti mau bertanya silahkan, tapi saya menerangkan dulu, tidak ada masalah dengan pihak ketiga dan sebagainya. Ya, kebahagiaan anak nggak bisa diambil. Jadi kita tetap bersahabat dengan baik, kita tetap keluarga, tetap sayang, tetap tidak ada masalah. Pada saat itu saya gandengan juga sama Kalina, ditanya sama Telni juga. Mbak Telni nanya kok bisa gitu. Ya saya bilang kalau kita sudah cerai kan mau gandeng siapapun nggak ada masalah. Anggap aja saya pacaran lagi gitu ya. Anggap aja seperti itu. Pada saat dulu saya bikin The Mentalist itu juga sudah proses ya, tapi Kalina juga datang. Jadi sebenarnya kita saling support, tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada ribut, tidak ada apapun. Kalaupun ada masalah dan sebagainya itu sudah lewat. Lebih baik saya ngomong begini ketika semuanya sudah berjalan dengan lancar dibandingkan waktu ada masalah dan sebagainya jadi ribut. Intinya seperti itu. Dan Aska sudah kita beritahukan juga itu bahwa Aska, papa mama berpisah, kamu ngerti artinya apa? Dia mengatakan ngerti. Apa yang kamu mau sekarang dalam keadaan seperti ini? Dan Aska menjawab, nggak apa-apa berpisah asal Aska tidak direbutin. Aska tidak mau ikut mama, Aska tidak mau ikut papa, tidak mau ditarik-tarik. Nah, itu yang kita kasih. Jadi tidak ada yang merebutkan anak tersebut. Kita masih jalan bareng, kita masih keluar kota bareng bertiga. Itu masih gitu. Jadi kalau kita ribut dan sebagainya itu tidak ada. Nah, kalau ditanya penyebabnya kenapa, saya bisa menjawab bahwa itu akumulasi dari semua masalah yang ada. Benarkah demi kemesraan yang masih ditunjukkan demi Aska anaknya, Dedi dan Kalina sebenarnya berada dalam kemungkinan rujuk kembali? Tidak menutup kemungkinan bahwa satu saat saya akan, atau Kalina juga berdua akan rujuk kembali, nggak menutup kemungkinan. Ya doa aja lah dari teman-teman, kalau memang itu yang terbaik yang Tuhan berikan ya kita akan menjalankan itu. Tapi kita sudah berusaha sedemikian rupa untuk membuat itu ya. Mungkin benar cinta adalah kekuatan yang menyatukan, tapi ada saat di mana cinta hanya bisa menjadi kekuatan yang mendewasakan sikap seseorang tanpa mampu terus-menerus menjadi perekat rumah tangga. Pasangan Vena Melinda dan Ivan Fadila juga sedang merasakan itu. Bedanya dengan peristiwa yang dilewati Dedi dan Kalina, Vena dan Ivan baru saja memasuki sidang pertama atau sidang mediasi perceraian mereka. Dan Vena masih berharap rumah tangganya bisa diselamatkan, meski ia menyebut hal itu sebagai keajaiban. Keinginannya kalau bisa rumah tangga ini insya Allah bisa kembali sakinah mawaddah warahmah. Karena pasti saya yakin keajaiban itu ada, makanya saya mohon doanya. Karena kan kalau saya yang berdoa sendiri mungkin masih ini ya kurang ya. Tapi kalau masyarakat ikut mendoakan saya ya mudah-mudahan saya bisa dapat keajaiban itu. Karena memang hidup itu kan saya nggak bisa ngatur. Kita baru mediasi, jadi hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak. Jadi nanti tergantung keputusan masing-masing. Saya sangat pengen selalu kok berhubungan sama Mas Ivan. Ya mungkin ditanya Mas Ivannya gimana. Jadi mungkin nggak ke saya terus ya Mbak ya. Mas Ivan juga harus ditanya dia gimana. Karena kan perkawinan itu kedua belah pihak Mbak. Nggak bisa saya terus yang berusaha sekuat tenaga. Nggak mungkin. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga Vena dan Ivan boleh jadi sangat serius hingga Ivan yang selama ini selalu tampil sebagai pendukung utama Vena memilih jalan cerai. Sementara Vena mengaku berusaha keras agar perpisahan tidak terjadi. Ia tak ingin sejarah pahit kedua orang tuanya yang juga bercerai saat ia belia terulang. Akankah harapan Vena rujuk terwujud? Entahlah. Dengan derayan air mata, Vena berusaha menambang sebanyak-banyak doa termasuk dari orang-orang yang didatanginya sebagai anggota dewan. Kalau di dapil tuh sampai konstituenku, ibu jangan cerai dong, saya udah bikin pengajian, kayak gitu. Ya missing lah,
biasanya kan kalau di dapil kan berdua duduknya. Saya di depan, dia di samping, anak-anak di belakang. Ya sekarang saya di belakang, depannya sekretaris, ya depannya supir gitu. Kadang-kadang ya pastilah Mas, 20 tahun saya menghabiskan hidup saya sama orang yang yang saya cintai, tapi kan ternyata kehidupan kan memang harus begini kan. Jadi tetap saya bisa kerja, yang penting anak-anak di sini senang dengan kedatangan saya. Jika Dedi Kalina sudah resmi bercerai dan Vena Ivan masih proses sidang perceraian, berbeda pula dengan kisah rumah tangga Farhad Abbas dan Nia Daniati. Sempat dikabarkan tak harmonis dan ketahuan menikah lagi, juga beberapa waktu lalu sudah pisah ranjang. Semalam Nia Farhad merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11 tahun. Lantas apa rahasia Nia bisa bertahan mendampingi Farhad yang kontroversial? Dia nggak terima kalau saya bilang dulunya dia tidak tahu jalan di Jakarta. Minta dianterin kemana-mana. Itu trik, itu modus. Jadi cara saya mendekati dia, saya ke rumah, Nia, aku nggak tahu jalan Jakarta loh. Aku buta jalan Dulu nggak manggil Nia deh, Mbak. Ada yang tidak bisa melewati guncangan, tapi ada juga pasangan artis yang berhasil melalui ujian. Pasangan Farhad Abbas dan Nia Daniati juga pernah dikabarkan akan bercerai. Tapi tadi malam pasangan ini merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-11. Seperti apakah suka duka Nia Daniati mendampingi Farhad Abbas yang kontroversial?